Sosial dan Kewarganegaraan, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Magelang. Kami dari kelompok 2, kami akan menyelesaikan tugas kewirausahaan yang diampu oleh Dr. Haji Asri Utamengisi SH, SPD, PMH, MNPD. Terkait kewirausahaan dengan mengangkat tema makanan khas Yogyakarta, yaitu mari ikuti untuk video selanjutnya. Pas pandemi itu saya buka, jadi niat saya mau buka gudeg kan saya juga ngeliat situasi di sini. Saya mau buka ini tuh saya survei dari Jalan Arya Putra dari Ciputat sampai Jombang itu ternyata belum ada. Jadi kalau kita mau usaha itu kan yang masih langka ya. Kalau warteg atau warung Padang hampir 10 meter ada, 100 meter ada, 10 meter ya 100 meter itu. Jadi kalau yang belum ada itu memang gudeg. Kebetulan saya juga sedikit menguasai karena saya udah pernah bantuin saya dagang gudeg, makanya sedikit banyak buat tahu. Jadi saya kasih cuman saya juga sempat khawatir juga laku nggak ya gitu kalau usaha. Cuman ya gitu karena kebetulan rumput juga nggak ngontak, jadi saya berani aja lah biarin nanti mau apa yang terjadi gitu. Kebetulan alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah namanya nggak bisa belanja. Alhamdulillah selesai ini ya udah bisa belanja lagi, bisa belanja. Nah kata-kata kan berarti untung gitu mau ada kata-kata. Saya sendiri. Saya sendiri kan namanya Puji. Itu nama panggilan. Nama saya aslinya Purwani Indrayanti. Cuman kata ibu saya dulu, saya itu namanya Puji Lestari karena katanya Purwani Indrayanti. Katanya dulu sakit-sakitan. Terus diganti Puji Lestari itu nama pengganti sementara katanya. Nah gitu, terus tetap aja di akte itu tetap nama Purwani. Jadi panggilan itu Puji itu panggilan sehari-hari. Iya. Jadi di akte itu tetap Purwani Indrayanti. Jadi kalau Puji itu ya karena panggilan saya sehari-hari Puji, udah saya nama kasih nama Puji aja. Kalau yang membedakan antara gudeg yang dibuka sama gudeg yang lain itu apa dari segi apanya? Kalau Apakah ada perbedaannya atau dari segi pembuatan? Kalau gudeg yang lain kurang tahu karena setahu saya itu sahabat keluarga itu emang gudegnya gudeg Jogja, jadi hampir sama dari gudeg saya. Terus anaknya gudeg saya itu juga buka di daerah Poncol, itu juga kayak gini, gudegnya itu selalu dipisah antara gudeg sama bumbunya yang disebut arek tadi. Kalau yang gudeg ada yang bikin juga katanya langsung kering, cuman kayak gitu kan harus habis sekaligus untuk diangetin susah. Nah kalau yang kayak saya punya, yang saya jual sama dengan kulit saya dan ponakan saya itu kering, nanti kalau ngangetin itu areh tinggal direbus lagi, udah dikukus lagi, jadi aman. Kalau yang udah campur kita angetin pasti gosong, karena udah campur santan, jadi untuk aduk-aduk itu pasti gosong, jadi baunya udah beda, jadi bau-bau sangit gitu kan. Nah kalau kita aman, jadi kalau ngangetin namanya kita dagang kan nggak selalu habis, itu kita angetinnya kukus. Gudegnya, bumbunya kita rebus, jadi aman. Ada jengkol kak? Nangka dan bumbunya itu kayak kita di lengkuas, daun salam itu pokok yang bikin wangi gudeg. Wanginya itu dari daun salam sama lengkuas itu, nah itu direbusnya. Nah untuk
identik itu nangka buat itu apa ya? Yang jelas jangan nangka bubur, kan nangka itu ada dua macam, ada yang nangka yang ini nangka bubur lah. Nangka bubur itu kalau kita coba ini, kalau kita ini nggak mau kering, jadi kita persa saja udah kayak bubur gitu. Sebenarnya nangka bubur itu nggak bagus. Cuman saya sempat itu kalau lagi mahal, emang ada itu yang terpaksa saya pakai. Cuman kalau ada pilihan saya milih yang bukan nangka bubur. Jadi kalau yang lebih bagus itu yang nangka biasa yang bukan nangka bubur. Kemarin waktu mahal pun nggak ada nangkanya mahal, saya pakai sumedang bisa, itu malah lebih bagus, maksudnya bagus dibanding nangka bubur. Sumedang itu kering, yang penting kita kering, jadi kita kukus itu kering, nanti kita siramnya pakai air. Kalau untuk bikin seperti kira-kira waktunya berapa lama? Kalau gudeg untuk besok aja sekarang sudah kita rebus. Rebusnya itu seempuknya nangka. Kalau nangka itu lebih mudah tuh lama justru, kalau nangkanya tua itu cepat empuk. Jadi untuk waktunya itu nggak nentu, maksudnya waktu dalam perebusan itu ya, itu nggak nentu. Yang penting empuk, angkat, rendam 1 malam. Besok diperes dan untuk dikukus kita, dan kan ngeresep sudah ada rasa manis, garam aja sama mewakili lengkuas itu tadi. Nah nanti rasa gurih dan manisnya lagi tambahin dari aren yang santan itu. Santan itu kasih gula juga, manis rasanya. Jadi dalam pembuatan itu kita memakai santannya itu santan yang aren tadi ya Bu? Dan kalau aren sendiri itu dari gula juga atau campuran Ya itu tadi yang dihitung yang disangrai tadi, dihitung bawang merah bawang putih ini kita sangrai, kita masukin ke rebusan santan tadi sampai mengental mendidih lama, diamin aja, kasih gula, sasa, garam, tetap penyedap tuh pas banget, garam, gulanya gula putih nggak pakai gula merah, yang gula merahnya untuk rebus, gula merah gula putih pakai rebus itu biar warnanya hitam. Kata orang-orang pakai daun jati itu enggak, saya nggak pernah, belum pernah, kan susah kalau di sini, kalau di Jawa makanya kalau di sini nggak ada, jadi ya cukup daun salam, gula merah didiemin 1 malam hitam kan seperti itu nangkanya. Nggak perlu pakai, kadang-kadang banyak yang nanya ibu pakai apa, nggak pakai apa-apa, emang terserah cuma gula merah. Gula merah itu kan ada yang hitam, ada yang pakai warna hitam aja. Jadi didieminnya itu bikin hitam, nanti juga dikukus tambah hitam lagi. Setelah diangkat dari rendeman. Nah rendeman itu nggak langsung kita buang langsung, yang kita kasih aja nangka lari kan sayang masih ada. Ini nanti berapa hari itu kalau kita buang kita ganti. Itu seterusnya. kalau di masih ada yang pakai tradisional atau Enggak, kalau kita modern semua sih sepertinya. Karena kalau tradisional tuh harus pakai kuali tanah. Habis ini enggak, saya udah pakai udah pakai biasanya. Udah enggak, ini harusnya kan di api kecil itu enggak, yang penting empuk saya gini nanti gitu. Kalau tradisional kan pakai kuali, pakai dapur, apa tungku ya, pakai kayu. Sama enggak beda. Pakai 2 kg nangka muda ya, direbus ya, air secukupnya. Kemudian kalian tambahkan serai dan juga salam. Salam ini Mas Bre kasih banyak, sekitar 15 lembar, dan serainya sekitar 5 batang serai. Jadi nanti baunya sedep ya, kalau ada salam sama serai itu baunya sedep. Dan untuk menghilangkan getahnya itu kalian harus rebus cukup lama ya. Ini Mas Bri mulai start dari jam 3 sore ya, ingat mulai dari jam 3 sore. Nah seperti ini, ditutup lagi, nah dibuka lagi. Jadi buat gudeg itu mahalnya apa? Di prosesnya tuh nggak cuma sejam 2 jam. Kalau misal kalian nggak terlalu suka masak dengan proses yang panjang, mending skip, mending langsung GoFood beli cari gudeg gitu ya. Untuk kaldunya nih Mas Bri pakai skengkel, bisa pakai skengkel sapi, bisa pakai ayam negeri bisa, ayam kampung juga bisa ya, supaya ada kaldunya. Jadi nggak perlu pakai micin ya. Oke, ini untuk bumbu halus yang nanti kita tambahkan, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri sama ketumbar, itu kalian sangrai ya, kemiri, ketumbar, kemudian ada laos, ada merica. Jadi merica sama ketumbarnya yang bunder-bunder gini ya, jangan yang bubuk, semua di blender jadi satu.
Nah, dibuka. Ini tadi kita mulai jam 3 ya. Ini udah jam 6. Udah 3 jam kan. Udah jam 6 aja nih. Udah jam sore maghrib nih ya. Kalian masukkan ini bumbunya. Seperti ini. Kemudian ini ada kelapa ya. Santan kelapanya ini Mas Bre ambil dari 1 butir kelapa yang ukuran standar aja, nggak usah yang besar, 1 aja. Dan untuk air santannya itu kalian kira-kira aja, pokoknya sampai di atas nangka mudanya ini ya, seperti ini. Ini nangka muda sekarang nih kebetulan lagi nggak musim, jadi dia agak nggak sebagus kalau misalnya pas musim ya. Kalau pas musim kan dia benar-benar yang muda gitu. Dan harganya juga sekarang mahal nih, kayak gini sekilo bisa sampai 15 sampai 20 ribu. Kalau pas murah ya mungkin bisa sampai 5 ribu itu udah dapet. Nah kayak gini. Dan ingat kalau misalnya kita kasih garam ya. Garam ini Mas Bre kira-kira aja sekitar 3 sendok makan. Sebagian orang pakai daun jati ya. Sebagian orang tuh pakai daun jati untuk membuat warna gudeg tuh jadi merah. Cuman kalau misalnya kalian susahnya di daun jati, kalian pakai ini aja bisa. Ini namanya gula aren ya. Ingat ya, kalau buat gudeg usahakan pakai gulanya yang enak, gula aren kayak gini. Kalau gula Jawa biasa itu menurut Mas Bre nggak bakal jadi ya, karena rasanya kurang enak. Oh ya, kalau misalnya kalian nanti pesanannya ada telurnya udah kalian rebus, kalian taruh aja di atas kayak gini. Dan kalau misalnya kalian nih ada pesen telur dan suiran ayam, nanti ayamnya ayam yang mentok gitu, bagian mentok ya, kalian taruh di atasnya juga. Jadi nanti dia nyampur dengan bumbunya. Nah kayak gini, ini udah jam 7 guys. Dari jam 3 sampai jam 7 ya. Jadi gudeg itu mahal kenapa? Prosesnya itu seperti itu. Ini Mas Bre, ini udah pagi ya. Ini pagi, jadi sekitar jam 9-10an gitu Mas Bre matiin. Pagi udah jadi seperti ini. Jadi kalian bisa lihat. Ini tinggal nanti kalian panaskan lagi sampai dia mendidih lagi, baru bisa diangkat dan baru bisa dihidangkan ya. Seperti ini tuh warnanya juga kalian bisa lihat kan, nggak usah pakai daun jati aja. Ini kalian bisa warna bisa merah gini, asalkan pakai gulanya gula aren ya, gula aren yang warnanya merah kehitaman tadi ya. Ini juga telurnya cantik banget kayak gini. Udah dimasak. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti kegiatan kami terkait pembuatan makanan khas Jogja yaitu gudeg. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.